Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah persekutuan kita pada saat ini. Karena kita yakin dan percaya kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita bawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena bagi Dia adalah pujian dan penyembahan kita. Kita yakin dan percaya kita akan semakin dipulihkan oleh Tuhan pada saat ini. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan datang menghadap tahta kemuliaan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan dengan mengaku puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab nama Tuhan itu sungguh besar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh pada saat ini ada di rumah Tuhan ini. Kita yakin dan percaya kita akan bersama-sama merasakan lawatan Tuhan. Kembali kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan.
masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ibadah kita ini kepada Tuhan, kita akan menyerahkan ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan dan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil alih di dalam pelayanan ini, supaya Tuhan boleh pakai dengan luar biasa. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab di setiap doa kita pada saat ini. Secara khusus hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan boleh memakai dengan luar biasa pada saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa doa-doa orang benar itu bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Hambanya Bapak Sintua kita, Sintua Jeperdede, akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan pujian penyembahan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Allah Bapa yang kami puji di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan Allah kami melalui kuasa Roh-Mu, Engkau menyatakan hadirat-Mu bagi kami. Bahkan Engkau menghampiri kami setiap pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami banyak yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tetapi kesempurnaan dari Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Ketika kami ada di bait-Mu ini Tuhan, dipersatukan bersama seluruh umat-umat-Mu untuk boleh datang mempersembahkan seluruh hidup kami, mempersembahkan seluruh hati dan jiwa kami kepada Allah, karena Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami pada hari ini. Biarlah Engkau berikan kepada kami roh yang menghidupkan, roh sukacita, bahkan hati kami akan boleh tertuju kepada Allah ketika kami bertemu dengan Tuhan, menikmati persekutuan yang
indah ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita yakin dan percaya damai dan sukacita Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita akan datang menghadap kekudusan Tuhan. Kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu ajaib. Ajaib kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya melalui pujian penyembahan ini, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, sebab Kau kudus, kudus namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib kuasamu. Kudus-kuduslah Tuhan. Di tempat maha tinggi Kau Raja diagungkan atas seluruh bumi. Kamu layak dipuji pada saat ini. Kita lebih dalam lagi datang kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
kita akan bersorak-sorak kepada Tuhan. Melalui pujian ini, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari bahasa Batak Toba. Merlojo ngawo Tuhan, Tuhau pinot silang mi, mangido usian ho, asini roham. Kita akan kembali memuji-muji Tuhan melalui bahasa Batak Toba. Bege masurak-surahi narosia nombuni narone matuhatai dohot suru-suru anai. Tuhan
kita akan datang membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa persembahan yang terbaik. Kembali kita akan angkat pujian kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, warta jemaat bagi kita untuk 1 minggu ini, hari Senin dan Rabu, ada kunjungan jemaat yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan. Hari Selasa menara doa kita masuk pukul 19.30 di gereja ini. Hari Kamis ibadah umum kita masuk pukul 19.30 di gereja ini. Hari Jumat doa pelayan masuk pukul 19 di gereja ini juga. Hari Sabtu pelayanan pemuda pemudi masuk pukul 19 WIB di gereja ini juga. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya kita akan dimampukan Tuhan mengerjakan di setiap pelayanan di tempat ini. Saat ini mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk tempat kebenaran firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya hati kita, hidup kita bagaikan tanah kering yang merindukan aliran air pada saat ini. Demikian firman Tuhan yang kita rindukan akan semakin memberkati kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta kita, Pendeta Apar Husip, dan sekaligus nanti memimpin kita di dalam doa berkat. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan ini kepada Tuhan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang
Puji Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari yang sejuk ini Tuhan kembali pertemukan kita di dalam kemurahan Tuhan. Mungkin saudara-saudara kita yang lain oleh karena cuaca yang sangat sejuk ini tergoda sehingga tidak mampu bangkit mengalahkan kedagingan dan boleh menikmatinya sehingga tidak boleh datang kepada Tuhan. Itulah memang kelemahan kita sebagai manusia. Kadang yang enak itu pun diberi, kita tidak mampu mengendalikan. Persoalan itu pun diberi, kita tidak mampu mengendalikan. Tetapi kita percaya, kita terus akan diajari dengan firman Tuhan supaya kita boleh semakin ditambahkan hikmat, marifat daripada Allah. Firman Tuhan bagi kita hari ini, saya akan baca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Satu ayat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbicara di sana, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan, bagaimana kita boleh berpikir begitu rupa sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan di dalam firman-Nya yang adalah pikiran Kristus sendiri, kita boleh pahami untuk boleh kita lakukan, kita aplikasikan di dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran kita yang adalah hal yang sangat sentral, yang sangat menentukan dalam segala apa yang boleh kita kerjakan. Pikiran kita adalah hal yang sangat mendasar yang harus boleh kita mengerti, yang harus boleh kita kendalikan, karena yang di pikiran kita itu akan menentukan langkah perjalanan atau tindakan yang mau kita ambil, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata supaya kita boleh berpikir begitu rupa sebagaimana Tuhan boleh berfirman bagi kita. Karena terlalu sering kita memikirkan hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Terlalu sering kita memanjangkan cerita itu, padahal cerita itu sudah berhenti. Terlalu sering kita mengada-ada, membuat menjadi panjang pertimbangannya, padahal sampai di situ saja Tuhan berbicara. Sehingga kita tidak mampu untuk boleh bertindak, kita tidak mampu untuk boleh mengeksekusi apa yang telah Tuhan firmankan bagi kita, saudara. Terlebih di hari-hari ini kasih di dalam nama Tuhan, di hari yang telah kita lalui bersama-sama di musim corona ini, sampai kita boleh mau memasuki akhir tahun 2020 ini. Kalau tadi pagi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mampu melawan segala pikiran yang atau persepsi atau perkataan yang mengintimidasi kita, yang membuat roh kita tidak mampu menyala. Hari-hari ini banyak orang-orang yang percaya yang rohnya pasif, yang rohnya tidur, yang rohnya ragu-ragu, yang rohnya tidak mampu berbuat apa-apa, hanya menjadi penonton. Oleh karena hidup yang boleh dia alami, oleh karena ilah-ilah zaman, oleh karena iblis yang terus bekerja mencuri anugerah Tuhan
yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita tidak mampu untuk boleh bangkit, saudara. Tetapi kita diingatkan lewat di dalam kitab Roma ini juga pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, dikatakan di sana bahwa kita, kerajinanmu jangan kendor, supaya rohmu tetap menyala-nyala, supaya engkau mampu melayani Tuhan. Karena orang yang hidupnya melempem, kendor, rohnya pasti juga akan redup. Rohnya yang redup tidak akan mampu melayani Tuhan dengan baik. Tidak akan mungkin, saudara. Pelayanannya hanya bersifat kedagingan. Pelayanannya hanya bersifat karena kebiasaan, karena sudah rutinitas. Tetapi Tuhan boleh mengingatkan kita, hanya orang yang tetap semangat, optimis, antusias, yang menyala rohnya, dan itulah yang mampu melayani Tuhan dengan baik. Karena itu kita harus mengalahkan roh yang pasif, roh yang tidak mampu bangkit, yang terus mengintimidasi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mampu mengalahkan segala persepsi yang mematahkan semangat, segala pikiran, pendapat yang membuat kita lemah, yang membuat doa kita terhenti, yang membuat tadi gerakan kita menjadi berhenti di situ. Terlalu banyak orang yang jatuh hanya karena tidak mampu mengalahkan intimidasi iblis, mengalahkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang kosong. Ketika orang berkata, "Dang tohobi, saya namanya," lalu itulah yang saudara imani, maka itulah menjadi bagianmu. Dang dapok be, ngabalue, atau komatok balua. Songoni na manguluni, dang adong be wotoni na tama, lah songoni mak. Kita harus lawan itu, saudara. Perkataan manusia bukan perkataan Tuhan. Manusia bisa dipakai oleh iblis, siapapun. Bukan manusianya yang iblis, bukan. Manusia bisa dipakai oleh iblis untuk boleh melemahkan imanmu, untuk membuat rohmu menjadi redup, menjadi tidak bangkit. Dengan perkataannya, dengan sikapnya, dengan prakteknya. Ada banyak kejadian itu, saudara, dalam kehidupan orang-orang Kristen, bahkan dalam kehidupan kita. Kalau lagi ada kok kalak songonon, ai madah, bapa bayano. Engkau pasrah di dalam apa kata orang. Itu bukan kata Tuhan. Kata Tuhan berbeda. Keputusan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pendeta, bukan di tangan orang-orang yang katanya orang rohani. Bukan, saudara. Tuhan yang kita sembah, yang harus kita miliki. Ya. Yang sering saya katakan tadi, pikiran kita itu dilembah oleh karena pikiran kita tidak mampu menerima, yang membuat roh kita tidak mampu bangkit. Ayo kalau dangadong be bala. Ibay hapor seho, tuh udah kadang be. Jangan, saudara. Jangan. Semua pun dunia ini mengatakan X, belum tentu X. Karena keputusan ada di tangan Tuhan. Puji Tuhan. Bukan di tangan orang. Bukan. Saya terlalu sering mengatakan selama kita hidup, kita harus yakinkan roh ini yang berbicara kepada roh Tuhan untuk menyatakan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Sehingga hari ini kita perlu diajarkan, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita berpikir begitu rupa, jangan terlalu jauh. Saya di rumah beberapa kali mengatakan, kalau sama anak kita seiran misalnya, kalau saya katakan seperti ini, gini buat, lalu ai bolo songonon, onos songonon. Lalu saya marah, saudara. Lakukan apa yang saya katakan, saya bilang. Itu aja belum kau kerjakan. Terus banyak kali pertanyaan. Dalam kehidupan kita akan terlalu sering seperti itu. Kita
Kita panjangkan ceritanya. Ceritanya hanya di situ saja. Jangan panjang-panjangkan lagi. Lakukan. Maka Tuhan akan boleh bekerja. Rohnya yang lembut dan manis akan boleh memenuhi kita, saudara. Pikiran kita yang tidak bisa kita kendalikan. Ono songonon, ono songonon, bolong songonon, bolong songonon, bolong songonon. Waduh. Belum berbuat, sudah banyak kali pertanyaan. Lakukan saja. Karena Tuhan ada di situ, di firman itu. Itulah pekerjaan iblis. Mencoba mengaco pikiran ini. Ya. Mencampur adukan dengan segala pertimbangan-pertimbangan. Dengan logika manusia. Asal jelas sudah. Biasanya kita manusia gitu kan. Asal jelas sudah. Asal binoto. Asal moto muarwa. Asal songono sudah. Bukan, saudara. Firman Tuhan mengatakan berpikir begitu rupa. Memang terlalu sering kita tidak bisa berpikir objektif terhadap firman Tuhan untuk boleh kita lakukan. Kenapa? Karena pengalaman. Pengalaman dan latar belakang keluarga sering membuat kita tidak mampu, saudara, berpikir objektif, bukan subjektif. Berpikir langsung kepada poinnya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pengalaman. Ada orang yang memang dalam hidup ini enak saja. Dia terus berhasil. Dia terus berprestasi. Lalu kita susah untuk boleh menerima kegagalan orang lain. Ada orang yang dalam hidupnya ini penuh dengan persoalan. Penuh dengan masalah. Lalu susah untuk boleh bangkit. Karena dia hidup dalam pengalaman. Dia hidup dalam keraguan dan kekhawatiran. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan hidup di dalam pengalaman. Pengalaman sah-sah saja menjadi pelajaran. Tapi jangan hidup di situ. Karena Tuhan sifatnya dinamis, bukan statis. Tuhan sifatnya fleksibel. Dia boleh bekerja dalam setiap ruang, dalam setiap sudut, dalam setiap waktu. Sesuai dengan bagaimana dia boleh bekerja. Bukan berdasarkan pengalamanmu. Dulu kayak gininya, dulu kayak gininya, dulunya itu. Tuhan tidak pernah berpatokan, berpaut kepada hanya kepada satu peristiwa. Karena Tuhan bekerja bagi setiap kita melalui caranya. Tuhan punya tujuan Tuhan punya tujuan masing-masing, tujuan yang berbeda pada masing-masing kehidupan kita. Cara Tuhan berbeda, waktunya Tuhan berbeda. Bagaimana dia boleh mengerjakannya, hanya dia yang tahu. Tidak bisa kau samakan dengan orang lain. Tidak bisa kita hanya berpatokan kepada pengalaman. Sekali lagi, pengalaman menjadi pelajaran sah-sah saja. Tetapi Tuhan itu sifatnya dinamis. Puji Tuhan. Dia tidak bisa dibatasi oleh pikiranmu. Songono deno nih. Tidak. Tak bisa, saudara. Yang kedua, kita susah memang untuk berpikir objektif terhadap firman Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi kita. Karena kita terlalu sering membandingkan kita dengan orang lain. Kita terlalu sering men-compare hidup kita dengan orang lain. Tidak usah kau bandingkan hidupmu dengan orang lain. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang sering membuat kita tidak pernah puas dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan telah memberkati engkau dalam fase ini, dalam langkah ini, terbedi kokorto, dia halakan ngehebetian. Lalu engkau tidak mampu bersyukur di situ. Itu kan orang lain. Itu beda, saudara. Apa yang Tuhan berikan bagi kita, apa yang Tuhan izinkan bagi kita untuk boleh kita kerjakan perkara-perkara Tuhan di dalam hidup kita, untuk boleh kita kerjakan dari hal-hal yang kecil pun, itu aja nikmati, syukuri. Jangan terus kebandingkan dengan orang lain lalu kau tidak mampu puas
lalu engkau tidak mampu bersyukur. Halakan dope kebat, terdia mau. Dengarong dope. Itu yang salah, saudara. Sehingga kita tidak bisa berpikir objektif, berpikir begitu rupa kepada firman Tuhan. Melihat orang lain sah-sah saja, menjadi motivasi bagi kita. Tapi ketika kau membandingkan terus hidupmu, kapan engkau bersyukur? Kapan engkau puas? Kita akan menjadi orang yang terus bersungut-sungut, orang yang terus menuntut. Dan dope, itu lagi. Tidak mungkin semua dunia ini yang kau miliki, saudara. Tuhan itu sudah punya takaran pada masing-masing kita. Sudah ada takarannya. Sudah ada ukurannya. Hidupmu ini, udah. Itu makanya lagu Batak mengatakan, Dangna turpukta hamoraun hasian, ini kan? Turpuk, bukan bagianmu katanya, dang bagian te. Itu bagian-bagian yang telah dianugerahkan oleh Tuhan bagi setiap manusia. Supaya kita mampu berpikir begitu rupa kekasih di dalam nama Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang juga bisa membuat kita tidak berpikir objektif kepada Tuhan. Saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak pernah melihat diri kita ini dengan apa adanya. Bersama dengan yang kedua tadi, men-compare, membandingkan. Ini lebih spesifik lagi. Kita tidak pernah mampu melihat diri kita. Itulah kita. Itulah saya. Saya terlalu sering berpikir, saya harus seperti si Anu. Saya harus seperti keluarga si Anu. Pemuda mengatakan, saya harus seperti ini. Itu yang salah, saudara. Firman Tuhan berkata, berpikirlah begitu rupa. Paulus mengatakan, berpikirlah. Berpikirlah. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Ya, berpikir begitu rupa, saudara kasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kita boleh berpikir begitu rupa? Yang pertama, kita harus memahami diri kita ini, kita punya banyak keterbatasan. Setiap kita mempunyai banyak keterbatasan. Sepintar apapun engkau, menurutmu, engkau punya banyak keterbatasan. Sehebat apapun engkau menurutmu, ya, pekerjaanmu, cita-citamu, engkau punya keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita boleh berpikir objektif dan begitu rupa di situ kita memahami keterbatasan itu sendiri sebagai bagian yang harus kita hidupi. Keterbatasan itu sebagai bagian yang kita mengerti dan yang harus kita hidupi, saudara. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia menyerupai bentuk rupa manusia. Dia hidup dengan segala keterbatasan sebagai manusia. Dia lapar, dia haus, dia marah. Itulah keterbatasan yang dimiliki oleh sebagai manusia. Dan itulah yang boleh ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini. Dia tidak serta-merta meniadakan keterbatasan itu karena dia Tuhan. Enggak. Dia tidak menunjukkan kepada setiap orang dia enggak pernah lapar, dia enggak pernah marah, dia enggak pernah haus, dia enggak pernah capek. Tetap dia hidup di situ. Di dalam hukum alam yang telah ditentukan oleh Allah itu. Apalagi kita, saudara. Apalagi kita. Bukankah kita harus memahami segala keterbatasan yang diberikan kepada kita kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita kadang tertawa, kadang menangis. Itu adalah bagian dari keterbatasan itu sendiri. Ya. Sekali lagi, supaya kita mampu berpikir begitu rupa, seperti apa yang Tuhan firmankan, seperti apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita harus memahami hidup ini penuh dengan keterbatasan. Ada batasan-batasan. Tak sudah boleh lakammu, tak sudah yang boleh tiupomu, tak sudah yang boleh holadokmu.
Enggak. Terhadap siapapun. Baik terhadap anak, suami dan istri, terhadap siapapun. Ada batasan, saudara. Yang kedua, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita harus menguasai diri menurut ukuran iman yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus memahami menurut ukuran iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan menurut ukuran kekuatanmu, bukan menurut ukuran keahlianmu, bukan menurut ukuran apa yang ada padamu, tapi ukuran iman. Apa itu, saudara? Contoh sederhana. Ketika engkau ditantang untuk boleh memberikan sesuatu kepada Tuhan lewat janji iman, itu imanmu, itulah lakukan. Terus terlalu panjang kau pikirkan. Boleh doa persiamu iba ula. Tidak perlu kau konfer, kau bandingkan dengan orang lain. Kau lihat orang lain. Kalau kau mau tetap luar biasa, bangun imanmu, itu saja. Bagaimana membangun iman? Hidup, dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tetap bekerja bagimu. Maka setiap hari imanmu akan boleh bertumbuh. Sehingga ketika ada lagi tantangan, imanmu akan boleh muncul. Tapi ketika saat itu imanmu, itulah ukuran yang diberikan Tuhan kepadamu. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung imannya luar biasa diberikan Tuhan. Tidak ada, saudara. Firman Tuhan mengatakan ukuran iman yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Itu pemberian. Sehingga tidak ada yang terlalu mengatakan dia lebih hebat dari saya lebih hebat dari dia. Tidak. Itu ukuran yang diberikan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat. Tetapi saudara yang kasih nama Tuhan, harus kita pahami ukuran iman yang telah diberikan Tuhan bagi kita itu harus boleh kita eksekusi, kita praktekkan, kita pertanggungjawabkan dengan baik. Pahami itu juga dengan baik. Imanmu sudah bertumbuh, tetapi sikapmu kecut. Dituntut, saudara. Dituntut. Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-12 bahwa setiap orang yang diberikan lebih akan dituntut. Setiap orang yang dipercayakan lebih banyak lagi dituntut dari dia. Apa itu? Semua. Jangan kau berpikir hanya harta. Enggak. Bukan, saudara. Harta ya. Ketika kita diberi lebih, maka dituntut juga pertanggungjawaban dari apa yang Tuhan beri lebih. Semua karunia itu, saudara. Kepintaran yang kau miliki, hai anak-anak kami para pemuda, dituntut Tuhan untuk memuliakan Tuhan itu. Bukan menjadi kesombonganmu itu. Karena kau lebih pintar dari kawan-kawanmu, ya, lalu kau menyombongkan diri. Tidak ada itu pemberian, dituntut. Engkau akan boleh memuliakan Tuhan lewat kepintaranmu itu, ya, lewat seluruh apa yang Tuhan titipkan bagi saudara. Apa itu engkau yang tahu. Itulah ukuran iman tadi, ya, berdasarkan ukuran iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Sesuai dengan yang Tuhan ukurkan bagi setiap kita, saudara kasih nama Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang yang mungkin terlalu menghakimi orang lain. Kita lakukan dulu ukuran kita masing-masing. Kalaupun ada orang hanya penonton, mungkin masih di situ imannya. Kalau dia hanya penonton, ya, tapi imannya sesungguhnya sudah bertumbuh, itu urusan dia kepada Tuhan. Itu urusan dia kepada Tuhan, saudara. Tetapi yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus betul-betul pahami. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang supaya kita boleh berpikir begitu rupa, saudara kasih nama Tuhan, coba dibaca. Siapa yang dapat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10.
Sesuai dengan kasih karunia Allah kita mau melakukan pelayanan berdasarkan kasih karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dari ayat yang ketiga juga tadi diingatkan saudara, sehingga kamu mampu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita mampu melakukannya sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Tadi ukuran iman, sekarang kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia, saudara? Kasih karunia Tuhan itu apa namanya ya? Pemberian Tuhan yang cuma-cuma, yang memberkati kehidupan kita, yang melawat kita. Ada orang itu gift, ada orang katakan itu gift, hadiah, bukan hadiah itu saudara. Anugerah itu, kasih karunia itu lebih spesifik, lebih luar biasa lagi. Yang tidak diberikan Tuhan kepada semua orang, yang tidak diberikan Tuhan sesungguhnya kepada sembarangan orang. Karena itu mari kita pahami di dalam diri kita masing-masing, kasih karunia Tuhan apa yang Tuhan titipkan bagimu, yang harus kau aplikasikan. Itu tadi kata Petrus, untuk menjadi pelayanan, untuk boleh engkau menjadi berbuah, itu kau buat. Sehingga kita boleh berpikir begitu rupa, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Hari-hari ini kita boleh diajarkan oleh firman Tuhan, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menuntut kita supaya kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan selama kita hidup di dunia ini dengan pemahaman yang sangat sederhana akan firman Tuhan. Saya melihat Tuhan sangat sederhana berbicara kepada manusia di dunia ini, sangat sederhana bekerja di dunia ini, yang sesungguhnya kita bisa pahami dengan juga secara sederhana. Allah datang ke dunia ini untuk boleh menghapus dosa manusia lewat Kristus Yesus, sangat sederhana, tidak ribet. Dia lahir melalui rahim seorang Maria, dia lahir di kandang domba, tidak ribet saudara, sederhana saja. Ya. Maka kita pun harus boleh memahaminya, saudara yang kasih nama Tuhan. Tuhan bekerja di dunia ini pun sesungguhnya di zaman ini, di musim corona ini, menurut saya sangat sederhana. Itu untuk boleh menyadarkan manusia, menyadarkan kita atas segala hal-hal yang sudah banyak kita lewatkan dalam kehidupan ini. Ibarat orang berjalan, saudara, ya, sebelum corona ini, dunia ini berjalan tanpa lampu merah, ya kan? Tidak ada lagi rambu-rambu, nggak ada lagi aturan-peraturan, nggak ada lagi hal-hal. Ini berhenti, ini hati-hati, ini lari 40, nggak ada lagi saudara. Orang suka-suka, semua jalan tol. Tapi lewat corona ini kita diingatkan sesungguhnya. Pikirannya sederhana. Apa itu dalam prakteknya yang kita lihat sejak bulan Maret yang lalu disampaikan, saya sudah sampaikan di gereja ini. Yang dulunya kita tidak pernah lagi bertemu satu keluarga, satu rumah, tidak pernah lagi duduk bersama cerita. Oleh karena corona ini di rumah terus, supaya kita boleh menjalin komunikasi antara suami dan istri dan anak-anak. Yang dulunya orang tua tidak peduli lagi dengan pendidikan anak-anak. Mau malo, mau oto, mau sekolah, mau bohai, tidak peduli. Sekarang orang tua harus mengajar anak. Ada banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan, membuat kita tidak terlalu berpikir jauh. Kita lihat saja kepada diri kita. Dulu kita tidak kenal lagi waktu, berangkat pagi, pulang malam. Padahal rezekinya gitu-gitu juga nya. Ya, seperti kata orang, dulu orang 10 anaknya di kampung, holan bangula dong, boleh sudah kuliah, naik 2 dong gelengga. Anol, padahal berangkat pagi pulang malam, udah berjuang setengah mati. Lewat corona itu diingatkan saudara, halo hati-hati katanya. Tuhan mau membuat lampu sebenarnya. Sok perwah juga lumon. Nah kira-kira gitunya itu. Berhenti dulu.
Jangan terus lari kau terus. Lihat dulu jalanmu ini. Itu maksud Tuhan juga lewat corona ini, saudara. Sehingga orang tua punya perhatian yang khusus terhadap anak. Kalaupun menjadi perjuangan yang sangat susah. Oleh karena apa? Oleh karena udah kebablasan. Dangi? Masih habis tong gitu kan anak tua na geleng ngak. Jeholan ala di corona darah tinggi mah terus. Dangi? Coba aja sana dulu dong ane. Kalau dari dulu hubungan itu baik, mana mungkin darah tinggian. Tapi karena nggak pernah lagi, tiba-tiba dipaksa tanda petik darah tinggi mak. Persoalan mak. Jadi kalau kita boleh memahaminya, berpikir begitu rupa sesuai dengan bagaimana Tuhan boleh bekerja, kita jalani saja. Kita hidupi saja, saudara. Saya katakan tadi balat berjalan, kita sering diajar untuk merem, rem dulu hidupmu itu. Pagi-pagi pulang malam pun gitu-gitu juga nya, tidak ada yang terlalu hebat. Lalu apa yang kita cari di dunia ini? Padahal Tuhan bukan seperti itu berfirman kepada kita, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus memahami karunia yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Kita memahami kelemahan kita. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Itu karunia, saudara. Tapi jangan permainkan karunia itu. Kita lemah, kita sering mungkin, atau kadang-kadang kita berdosa. Tetapi Tuhan terlalu menuntut akan dosa kita. Kalau Tuhan menuntut, kita sudah mati. Itu karunia, saudara. Anugerah Tuhan yang diberikan, yang tidak diberikan Tuhan kepada setiap orang. Di situ pola pikirnya. Sehingga dikatakan tadi, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak patut engkau pikirkan. Tapi pikirkanlah sesuai dengan hidup yang Tuhan kerjakan bagimu, yang Tuhan inginkan bagimu. Jangan ikuti perlombaan yang bukan perlombaanmu. Jangan ikuti pertandingan yang bukan pertandinganmu. Oleh karena ego, oleh karena gengsi, oleh karena malu kepada orang lain. Pertandinganmu aja ikuti, jalanmu aja ikuti. Di situ Tuhan boleh membuat engkau di situ saja. Hidupi saja, itu kan luar biasa. Nikmatilah. Saya mencoba belajar terus ada di dalamnya, saudara. Sehingga membuat kita mampu mengendalikan diri atas segala apa yang terjadi di dunia ini. Diajarlah kita tenang. Diajarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan terus akan luar biasa, semakin luar biasa menyatakan anugerahnya kepada kita. Tidak seperti pendapat orang lain. Tidak seperti hal-hal yang digariskan oleh dunia ini bagi kita. Yang harus kita paksakan. Yang bukan kehendak Tuhan. Yang bukan jalan Tuhan. Ya kalau dunia ini kita ikuti kan kita bingung sendiri. Kita stres sendiri, saudara. Kita katakan kita kalah. Padahal tidak ada yang kalah. Lalu kita iri kepada orang lain. Hamun atau ho, bahasa atau ho, hodang atau ho. Dari mana dasarnya kau mengatakan orang lain benar dan kau tidak? Orang lain hebat dan kau tidak? Orang lain berhasil dan kau tidak? Siapa yang memutuskan itu? Bukankah Tuhan yang mengerjakannya? Orang lain berhasil pun bukan karena dia, karena Tuhannya. Engkau mencoba, engkau diajar oleh Tuhan berjalan masih dalam tahap ini bukan karena engkau gagal, tetapi karena Tuhan masih membuat engkau di situ. Bagi luas lebih hodang lompat. Ada kau tikir memang lompat sugut. Firman Tuhan beberapa hari-hari minggu yang lalu, Israel dibawa Tuhan berjalan mengelilingi gurun pasir, tidak langsung berjalan. Dibawa Tuhan untuk sampai ke tanah Kanaan, mengelilingi. Itulah cara Tuhan membuat mereka supaya mereka siap. Karena kalau mereka langsung berjalan, di hadapannya ada orang Filistin yang siap memegang pedang,
tombak yang akan memerangi mereka. Mereka tidak siap. Kenapa? Karena latar belakang mereka adalah budak, buruh. Setiap hari kerja mereka hanya membuat batu bata, kerja rodi, mengenal melihat pedang pun tidak pernah. 600 berapa? 70 tahun mereka di tanah Mesir, tidak pernah mereka mengenal itu. Itu saja kerjanya, diperbudak. Jadi kalau mereka diperhadapkan, diizinkan Tuhan berjalan sesuai dengan logika berpikir kita supaya cepat, mati mereka semua. Saya boto pakai pedang, maniuk pedang pun saya boto. Kalau membebetu di boto. Itulah cara Tuhan, saudara. Kita pun seperti itu. Kita pun seperti itu, saudara. Itu yang Tuhan kerjakan bagi setiap keluarga kita, setiap rumah tangga kita, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang harus boleh kita pahami. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Supaya kita boleh berpikir begitu rupa. Ada orang kan, kalau saya misalnya S2, lalu anak saya harus lebih tinggi dari saya dong, harus S3. Kan gitu biasanya persepsi orang. Jadi boleh so S2 lu gelekku, gagal doang. Orang bukan itu program Tuhan bagi dia. Di dalam benak saya, yang penting dia menjadi anak yang takut kepada Tuhan, udah selesai. Anak yang diberkati oleh Tuhan, selesai. Dijaminlah hidupnya itu. Itulah iman saya. Tidak perlu yang lain-lain, terlalu muluk-muluk. Asal dia takut kepada Tuhan. Jadi kalau ada bapaknya pencuri, jadi anaknya harus lebih pencuri lagi. Karena harus meningkat kan. Itulah persepsi manusia, saudara. Tapi kan Tuhan tidak mengatakan, berpikirlah begitu rupa sesuai dengan ukuran iman yang diberikan kepadamu, dan kerjakanlah itu sesuai dengan kasih karunia yang diberikan kepada tiap-tiap orang untuk melakukannya. Di mana imanmu? Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Di mana imanmu, hai Bapak dan Ibu? Jangan kerengkeng, jangan kerengkeng. Biarkan saja boleh bekerja, bermanifestasi. Biarkan roh itu bermanifestasi dalam diri kita. Karena bukan engkau itu, Tuhan yang ada di dalam hidupmu itu, yang melakukan segala perkara apapun itu di dalam hidupmu. Bukan kau, bukan saya, Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Kalau Tuhannya, udah mengalir sajalah. Mengalirlah. Tetapi tetaplah konsisten di dalamnya. Tetaplah setia. Tetaplah semangat. Jangan mau rohmu dipadamkan, dipasifkan oleh ilah-ilah zaman ini. Belum di nang pagalak matutong todimi. Galak mabay tutong rohani. Galak. Asa markerejo tu hatta di bagasan nguluta. Disuria kadala-dala ni nguluta. Na penelos di ribata dihita hamu kadongan. Asalas rohani tu hatta mangida kita. Ini firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Pikiran Kristus itu yang harus kita manifestasikan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita dikatakan berpikirlah begitu rupa. Jadi orang pagajang-gajang bercerita, una pagajang-gajang betafsiran ni hataon di bagasan gulum. Boleh dokot Tuhan kalau itu kata firman Tuhan, imani kerjakanlah. Nggak usah kau timbul-timbulkan pertanyaan. Kalau kayak gini, kalau kayak gini, kalau kayak gini, kalau kayak gini. Kedaginganmu yang bekerja. Iblis terus mencoba mencuri firman yang telah diberikan kepadamu. Hati-hati. Dia tidak pernah berhenti membiarkan engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Daknya di pasal musibolisia karena persea tenang menikmati berkat-berkat Tuhan. Nggak. Dicoba diganggu terus, saudara. Sehingga jangan biarkan pikiranmu bercabang-cabang. Pikiranmu berlogika, sepertinya engkau pintar, sepertinya engkau memuaskan itu, memuaskan kedagingannya itu. Nggak. Hidupi saja
lakukan saja. Tuhan akan ada di situ, membuat engkau menjadi pribadi yang berbeda, membuat saya menjadi pribadi yang berbeda, saudara, supaya kita fokus. Saya katakan tadi, Tuhan itu sederhana, berfirman kepada manusia. Kita pun sederhana saja menyemaki, sederhana saja. Ya, jangan seperti dunia ini, seperti Indonesia ini. Peraturan sudah dibuat, peraturan menjadi bertindih-tindih. Ya, makanya dikatakan undang-undang omnibus law. Ya, karena luar biasa peraturan itu bertindih-tindih. Tidak ada yang nggak tahu mana yang betul. Lalu mau disederhanakan saja supaya bisa dilakukan dengan baik. Tuhan pun berperintah kepada saudara dan saya seperti itu, berfirman seperti itu kepada saudara dan saya. Kita imani saja, kita datang kepada Tuhan. Maria dengan enaknya mengatakan, sekalipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Gabriel kepada dia, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang bayi, nanti namanya kau bikin Yesus. Tidak mungkin logikanya berpikir sedikit pun, saya kira belum ada pikirannya untuk mengatakan, ay sungguh dia dulu yang boni, bohaman noni, sungguh dia mau waktu nih, adiga batubui, isya mana suamiku. Dia tidak berpikir terlalu jauh. Aku ini hambamu, jadilah kepadaku seturut yang kau katakan, katanya. Lalu jadilah. Tuhan beracara di dalam hidupnya. Demikianlah kita, saudara, Bapak dan Ibu, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Anak-anak kami para pemuda, nyatakan itu bagimu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Imani itu. Berpikirlah begitu rupa. Jangan memikirkan terlalu jauh. Ukuran iman yang telah diberikan kepadamu, aplikasikan. Jangan tidurkan. Dituntut bagimu kelak. Hati-hati. Inilah firman Tuhan berbicara bagi kita. Kita percaya kita akan dikuatkan, kita akan dituntun oleh Tuhan semakin luar biasa hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya.
berita duka Ibu Rohani kita telah dipanggil oleh Tuhan, istri Ketua Gereja Pentakosta Indonesia hari Minggu yang lalu. Maka kita sedang arahan setiap gereja setiap sidang akan memberi uang duka kepada keluarga hambanya. Karena itu sedang dengan Tuhan kita akan memberikan kolekte ke depan yang ada tumpah bagi kami. Kita memberikan yang terbaik. Tuhan akan boleh memberkati keluarga hambanya, boleh dihiburkan. Kita akan kembali memberikannya ke depan. Kita akan pujian bagi Tuhan